Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, para hujjaj yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati pengurus mushola Al-Falah yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan salat tarawih, as-shaimin, as-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang ke-8 ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih setelah kita tadi menyelesaikan ibadah puasa kita di hari yang ke-7. Tentunya kita berharap mudah-mudahan semua amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, zikir kita, sedekah kita, semuanya yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, mudah-mudahan ibadah Ramadan ini meninggalkan bekas dalam diri kita. Sebagaimana tujuan puasa yang disampaikan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kita semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam kitab Sadaratus Zahab, seorang ulama yang bernama Ibnul Imad Al-Hambali menulis satu kisah menceritakan tentang keadaan di zaman Ibnu Arabi, seorang ulama besar hidup di Damaskus. Dalam salah satu kisahnya diceritakan bahwa dulu di zaman itu di Damaskus itu ada seorang laki-laki, seorang pria yang sehari semalam mewajibkan dirinya mencaci maki, melaknat Ibnu Arabi sehari 10 kali. Jadi kalau satu hari itu dia nggak melaknat Ibnu Arabi, dia nggak bisa tidur. Sehari dia wajibkan dirinya melaknat, mencaci maki Ibnu Arabi, laknatullah, Ibnu Arabi setan, Ibnu Arabi, kira-kira begitu. Sehari 10 kali, Pak. Coba bayangin. Di sini ada nggak orang yang mewajibin dirinya nyaci maki begitu? Nggak ada. Tapi hebatnya hadirin sekalian yang berbahagia, ketika orang itu meninggal dunia, Ibnu Arabi datang takziah. Bukan hanya datang takziah, Bu, tapi nganterin sampai ke kuburan. Begitu pulang dari kuburan, Ibnu Arabi pulang ke rumahnya, sampai di rumah dia gelar sejadah, ngadep kiblat, duduk di atas sejadah. Pagi-pagi disuguhin sarapan, nggak dimakan. Sampai siang disuguhin makan siang, nggak dimakan juga. Duduk aja, nggak berubah-berubah. Sampai malam. Begitu malam disuguhin makanan untuk makan malam, nggak dimakan juga. Kira-kira jam 8, jam 9 malam, kemudian Ibnu Arabi bangun dari duduknya sambil tersenyum. Begitu bangun dari duduknya, dia langsung cari makanan, dia makan. Begitu selesai makan, ditanya sama khadimnya, sama pembantunya, "Ya Syekh, engkau aneh hari ini. Dari pagi saya suguhin makan gak dimakan, siang gak dimakan, malam gak dimakan. Ada apa? Tiba-tiba kau bangun wajah tersenyum gembira." Oh, gini ceritanya. Tadi itu pulang dari ziarah, pulang dari takziah, ikut nguburin orang yang melaknat saya itu sehari 10 kali.
Pulang dari sana saya janji sama Allah, ya Allah, hari ini saya nggak bakalan makan, nggak bakalan minum sebelum kau ampuni orang itu. Saya hari ini nggak bakalan makan, nggak bakalan minum kecuali kau ampuni orang yang sehari semalam melaknat saya 10 kali. Makanya tadi saya pulang langsung duduk, saya baca kalimat tahlil 70.000 kali, memohon pada Allah supaya Allah mengampuni dosa orang yang melaknat saya tadi. Nah, ketika selesai 70.000 kali saya dapat ilham, insya Allah Allah sudah mengampuni, memaafkan orang itu. Makanya saya baru bangun, saya makan. Kenapa? Dari siang nggak makan, lapar perut. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, ini orang model begini ada nggak kira-kira zaman sekarang? Ada nggak, Bu? Kalau cuma maafin doang gampang, iya kan? Kita juga sering mungkin dikatain orang, dicaci maki orang, kan pernah ya Pak? Pernah ngalamin nggak? Ada orang yang setiap hari kita ngelihat kita ngejebek, ada nggak? Ada. Saking gedeknya sama kita setiap hari. Begitu orang itu meninggal, paling kita tuh ya udah gue maafin lah. Selesai dia udah meninggal, gue maafin semua kesalahannya. Cuman maafin doang. Tapi kita belum tentu mau ngikut nganterin ke kuburan. Dan yang lebih berat lagi bukan hanya nganterin ke kuburan. Kita duduk baca tahlil 70.000 kali, minta supaya Allah ngampunin dosa orang yang ngejebek sama kita 7 sehari semalam. Berat gak begitu? Oh, luar biasa. Ini kalau bukan manusia pilihan gak bisa. Nah, pertanyaannya, dari mana orang seperti Imam Ibnu Arabi itu mendapatkan hati yang begitu mulia? Sampai dicaci maki sehari 10 kali, begitu meninggal dianterin ke kuburannya, baca tahlil 70.000 kali, minta ampun supaya Allah mengampuni orang yang mencaci makinya. Ini dari mana nih bisa dapat hati seperti ini? Tidak lain tidak bukan, jawabannya adalah mengikuti ajaran dari pokok daripada sumbernya ajaran Islam, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada diri Nabi itu memang seperti itu. Makanya Imam Nawawi ketika mensyarahi kitab Nasoiyah, ketika mensyarahi kitab Safinatun Najah, dalam kitabnya yang dinamakan dengan Kasyifatus Syuja', Imam Nawawi menjelaskan, mengatakan bahwa di antara kesempurnaan iman seseorang adalah meyakini bahwa dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat mahasini zahiriyah wal batiniyah, terdapat kesempurnaan kebaikan zahir dan batin dalam diri Rasulullah yang tidak pernah dicapai oleh seorang pun selain daripada Rasulullah. Jadi kalau kita sudah meyakini Pak bahwa dalam diri Rasulullah itu ada kesempurnaan zahir wal batin, maka insya Allah itu tanda sempurnanya iman kita. Artinya kita wajib meyakini bahwa dalam diri Rasulullah ada kesempurnaan zahir wal batin, baru bisa sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnu Arabi dan para ulama lain, orang-orang yang berhati bersih, berhati mulia, mengambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang tugas seorang Rasul itu di dalam Quran dikatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas seorang Rasul diangkat, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tugasnya ada 3. Apa? Yang pertama adalah yatslu 'alaihim ayati, membacakan kepada umatnya ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berakibat kepada mantapnya keyakinan tauhid umatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan, membersihkan. Apa yang dibersihkan?
anfus, jiwa-jiwa, hatinya umatnya, sehingga umat Rasulullah SAW mengalami apa yang disebut dengan tazkiyatun nafas, pembersihan, pensucian jiwa, sehingga mereka memiliki jiwa dan hati yang bersih dan suci. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada umatnya alkitab, ay Al-Quran, wal hikmah, dan ilmu-ilmu rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 3 tugas Rasul. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian yang berbahagia, setelah dibacakan ayat-ayat Allah, setelah dijelaskan tentang kekuasaan Allah, kemudian wa yuzakkihim, dibersihkan hati mereka. Makanya hadirin sekalian yang berbahagia, bagaimana caranya membersihkan hati ini? Imam Nawawi di dalam kitab itu lanjutnya menjelaskan bahwa yang namanya ibadah yang dilakukan oleh umat Islam ini sesuai dengan apa yang dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah menurut Imam Nawawi ada 2 macam. Apa itu? Yang pertama disebut ibadatul badaniyah az-zahiriyah, ibadah badan yang sifatnya zahir. Yang kedua ibadah badaniyah al-batiniyah, ibadah badan yang sifatnya batin atau hati. Ibadah badan zahir apa? Ya seperti yang kita kerjain ini, sholat, puasa, terus nanti zakat, terus haji. Pokoknya ibadah badan yang sifatnya zahir, kelihatan, nampak, ada gerakannya, ya Pak. Itu namanya ibadah badan yang sifatnya zahir. Ini wajib hukumnya. Sholat wajib, puasa wajib, haji wajib bagi yang mampu, zakat wajib bagi yang punya. Hukumnya wajib. Nah, karena ini wajib, maka mempelajarinya juga menjadi wajib. Karena dalam kaidah usul fikih itu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang dengannya tidak sempurna sesuatu yang wajib, maka sesuatu itu menjadi wajib. Karena sholat wajib, maka belajar sholat juga wajib. Kenapa? Karena untuk mencapai sempurnanya sholat yang wajib harus ada ilmunya. Maka mencari ilmu tentang sholat wajib. Puasa wajib, pelajari tentang puasa, hukumnya juga wajib. Nah itu yang namanya kewajiban dalam ilmu ibadatul badaniyah az-zahiriyah. Nah dalam hal ini ilmu yang domainnya adalah ilmu fikih. Makanya hadirin sekalian yang berbahagia, belajar fikih itu wajib. Ala kulli mukallaf, setiap orang belajar cara sholat, belajar cara wudhu yang benar, belajar cara puasa, zakat dan lain sebagainya, itu wajib. Artinya wajib apa? Kalau ditinggalin dosa. Nah kalau kita sholat nggak belajar fikih, insya Allah sholat kita belum benar. Kenapa? Karena sempurnanya sholat kita kalau sudah kita belajar ilmu fikih. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ibadah badan yang sifatnya batin, ini juga wajib hukumnya. Nah, karena ini wajib, maka mempelajarinya juga wajib. Nah ini domainnya, wilayahnya ilmu tasawuf. Bagaimana membersihkan hati dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Maka mempelajari tentang sabar. Kita kan sering ngomong sabar ya Pak. Sering kan ngomong sabar. Apalagi kalau ada orang kena musibah, kita bisa banget ngomong sabar. Ngertinya artinya sabar, ngerti juga enggak gitu. Kadang-kadang belum tahu ngerti apa artinya sabar, tapi sering ucap sabar. Padahal sabar itu, hadirin sekalian yang berbahagia, beda-beda tipis sama takut. Sabar sama takut beda tipis. Ini contohnya, makanya saya sering contohin. Kita naik bis nih, naik mobil bis lah katakan, nggak kebagian duduk, kita berdiri. Tiba-tiba ada orang badannya udah koker, tatoan lagi. Di sini gambar gayung, di sini gambar pink, serem tatonya. Naik bis,
diri di depan kita, kaki kita diinjak. Kaki kita diinjak. Terus kita diam aja. Itu sabar apa bukan? Sabar. Sabar bukan? Bukan, itu mah takut namanya. Biarin dah, gue diinjak gue sabar aja. Bukan sabar, takut itu namanya. Tapi kalau orang yang injek kaki kita kurus, kecil ya, jangan ditonjok, kita toyor aja jatuh. Terus kita diem, bilang baik-baik, Mas maaf kaki saya keinjak. Oh, nah itu baru sabar. Jadi sabar itu adalah ketika kita mampu melampiaskannya tapi kita tahan. Mampu kuncinya Pak. Kalau nggak mampu bukan sabar tuh namanya. Ini contoh begini lah, gampangnya. Anak muda nih, malam minggu nih kan, sekarang malam minggu ya. Ini malam minggu nih, duit di kantong ada, motor bensinnya full, iya nggak? Nomor HP cewek ada, tinggal ngontak, kemudian janjian jalan ketemu, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Tapi dia nggak lakuin, kenapa? Itu baru namanya sabar. Enggak, gue nggak mau. Kenapa? Sabar. Sabar dalam melakukan maksiat kepada Allah. Itu sabar. Tapi kalau kantong bokeh, motor kagak ada, cewek juga kagak punya, nah, itu bukan sabar kalau dia nggak jalan. Kenapa? Emang lagi susah. Pusing. Jadi paham bedanya sabar sama takut? Paham Pak? Nah, sabar itu adalah menahan diri ketika kita mampu melakukan sesuatu. Tapi kita nggak lakuin. Kita bisa marah, tapi kita nggak marah. Kenapa? Itu sabar. Kita bisa maksiat, tapi nggak mau. Kenapa? Sabar. Jadi ketika kita mampu, punya potensi, tapi nggak ngelakuin, itu namanya sabar. Tapi kalau nggak mampu, nggak ngerjain, itu bukan sabar. Emang susah. Atau ketika diinjak kakinya orangnya gede, kita nggak ngelawan, itu bukan sabar, tapi takut. Nah, beda sabar antar takut. Nah, ini ilmu seperti ini harus dipelajari. Ini baru sabar. Nanti penjabarannya dibagi lagi tuh, sabar dalam melakukan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menerima qadar Allah, sabar dalam menerima ketetapan Allah, bagaimana caranya, itu dibagi lagi. Itu baru sabar. Nanti ada yang namanya tawakal, ada yang namanya apalagi? Ya pokoknya sifat-sifat yang baik yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Lah itu harus dipelajari. Sehingga kalau ibadah badan zahirnya dipelajari, kemudian dilakukan, ibadah badan batin dilaksanakan, insya Allah dua-duanya menjadi seimbang. Sholat ya sholat, tapi hatinya juga dijaga. Nah, kalau salah satu doang dikerjain, satu ditinggalin, yang jadi pincang. Yang ada pincang. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, belajar fikih wajib, belajar tasawuf juga wajib. Fikih tanpa tasawuf maka pincang. Tapi tasawuf tanpa fikih zindik. Belajar tasawuf doang, tapi nggak fikihnya nggak dipelajarin, akhirnya begitu, jadi ngaco. Udah nggak perlu berbuat, nggak perlu sholat, nggak perlu, yang penting hati kita aja baik. Nggak perlu puasa, yang penting baik sama orang, itu namanya zindik, nggak bener. Kenapa? Sebaik-baiknya orang tetap wajib sholat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wali Sultanul Aulia, tetap beliau mengerjakan sholat. Jadi gak ada tuh orang yang belajar hakikat baru kenal Allah, kita udah mengenal Allah Subhanahu wa taala gak perlu sholat, tuh namanya zindik, gak usah diikutin yang begitu. Tetap Rasulullah saja melaksanakan sholat. Paham Pak? Nah, kalau ini tidak dikerjakan maka terjadi kepincangan. Ada orang yang ngejain sholat aja, ibadah badan zahir aja, tapi batinnya gak diasah. Maka yang terjadi adalah dia nggak paham bagaimana membersihkan hati, sehingga kemudian dia rajin sholat, tapi kadang-kadang mulutnya masih jahat. Ada nggak yang begitu? Hah? Banyak. Gimana? Ada yang rajin puasa sunnahnya, puasa Ramadannya, tapi yang tetangga nggak pernah akur. Ada nggak yang begitu? Ada.
Kok bisa begini? Nah, ini adalah salah satu tandanya dia hanya ngejar ibadatul badaniyah az-zahiriyah tanpa mempelajari ibadatul badaniyah al-batiniyah. Jadi cuma ibadah zahirnya aja dikejar, ibadah batinnya ditinggal. Gak pernah mau belajar tasawuf, bagaimana sabar, berlaku dengan tetangga, berlaku dengan teman, bagaimana menghormati, saling menghormati, itu harus dipelajari. Sehingga yang terjadi seperti itu. Nah, ada juga kebalikannya, ibadah badan gak ditinggalin, ibadah batin doang yang dikejar. Ya tadi akhirnya kejadian begitu. Yang penting kita baik sama orang, udah gak usah sholat, gak apa-apa, gak usah puasa, gak apa-apa. Nah, oleh karena itu terjadi harus keseimbangan. Sehingga menjadi manusia yang insanun kamil. Bukan hanya syariatnya saja yang dikejar, bukan hanya dalam fikihnya saja yang dikejar, tapi juga bagaimana membersihkan hati kita. Bahkan Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi di dalam kitab itu juga menjelaskan bahwa membersihkan hati kita dari penyakit itu lebih afdol daripada mengerjakan ibadatul badaniyah az-zahiriyah. Hatta sholat, hatta minas sholat, mengerjakan atau mempelajari, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati itu lebih afdol tingkatannya daripada mengerjakan ibadah badan yang zahir, sekalipun dari sholat. Artinya bukan kemudian nggak sholat, enggak. Maksudnya itu yang lebih utama dikejar. Artinya kita sholat kerjain, tapi yang lebih utama dikejar dulu. Bersihin hati kita, supaya hati kita ini tidak punya penyakit-penyakit. Makanya hadirin sekalian yang berbahagia, orang yang punya penyakit hati, diantaranya seperti penyakit hasad. Tahu hasad? Tahu hasad? Hasad itu nggak senang melihat orang lain dapat nikmat dan pengen supaya nikmat yang didapat orang lain itu hilang. Tamanna zawalan ni'matil ghair, menghendaki nikmat orang lain hilang. Bahasa kitanya gampangnya, melihat orang senang dia susah, melihat orang susah, nah itu hasad. Kalau ngeliat temen seneng, dia nggak terima, susah. Iya, teman beli motor baru, nggak bisa tidur. Ada nggak yang begitu? Lu cari tuh dari mana dia punya duit beli motor baru. Besoknya temennya beli mobil, dia masuk rumah sakit. Besoknya temannya bangun, rumahnya dibangun lantai 2, mati dia. Saking nih sakit hatinya. Nah itu namanya hasud. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi Imam Nawawi mengatakan bahwa membersihkan penyakit hati lebih utama daripada mengerjakan ibadah badan yang sifatnya zahir. Kenapa? Karena orang yang punya penyakit hasud, contoh Nabi mengatakan, iyyakum wal hasad, takutlah kamu kepada penyakit hasad. Kenapa? Fa innal hasada yakulal hasanat kama takulan narul hatab. Takutlah kamu kepada penyakit hasud. Kenapa? Orang yang punya penyakit hasud, kebaikannya akan dimakan semua. Seperti api yang membakar kayu. Kayu dibakar api, Pak, cepat habis. Nah begitu juga orang punya penyakit hasud, sehingga pahala sholat kita hilang, pahala puasa kita hilang, pahala kebaikan kita hilang, dengan cuma punya satu penyakit hasud. Makanya membersihkan diri kita dari penyakit hasud, penyakit hati, itu lebih mulia kedudukannya. Jangan sampai kita sudah mengerjakan perbuatan kebaikan, sholat kita, puasa kita, kemudian pahalanya hilang dengan kita mengerjakan hasud, dengan kita mengerjakan ghibah. Na'udzubillah min. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam puasa ini juga, dalam bulan Ramadan, ada dijelaskan, ada yang membatalkan apa yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala, kan begitu ya? Ada yang membatalkan membatalkan puasa, ini domainnya fikih.
Artinya orang kalau puasa mengerjakan yang membatalkan, maka batal puasanya. Contoh, makan. Ketika makan puasa, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena puasa melarang kita untuk makan dan minum. Ketika makan atau minum ketika puasa, maka batal puasanya. Kecuali lupa. Lupa yang benar-benar lupa. Bukan lupa 2 piring nasi padang, es teh manis 2 gelas. Lupa yang benar-benar lupa itu masih diperbolehkan. Tapi makan dan minum disengaja ketika puasa membatalkan puasa. Tapi ada yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, cuman pahalanya hilang. Apa? Salah satunya diantaranya adalah an-namimah, ngadu domba. Tahu ngadu domba? Orang musuhan, digosok sini supaya dia apa namanya? Ribut, berantem. Itu namanya ngadu domba. Yang kedua, ghibah. Ghibah itu apa? Membicarakan orang lain tanpa diketahui oleh orang yang dibicarakan. Ngomongin orang, kalau bahasa kita mah. Ini ghibah, batalin pahala puasa. Makanya Bu, kalau lagi puasa ngomongin orang, udah mendingan buka deh. Ya. Kalau lagi puasa ngomongin orang, mendingan ambil air langsung minum, buka. Kenapa? Capek doang, kita lapar haus tapi gak dapet. Karena ngomongin orang ketika puasa itu pahalanya hilang. Capek doang. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'wal atal. Mendingan juga makan sate daripada ngomongin orang. Iya kan? Kita capek-capek puasa di tengah jalan ngomongin orang, udah hilang pahalanya. Udah mendingan buka, makan sate mendingan. Tuh. Yang ketiga, apa yang membatalkan pahala puasa? An-nazru bis syahwat, memandang dengan syahwat. Ini konotasinya bukan cuma memandang nafsu syahwat doang, Pak. Ini kadang-kadang dijelasin an-nazru bis syahwat, memandang dengan apa namanya ya? Dengan nafsu, bukan cuma melihat paha terbuka atau itu, bukan, tapi ngelihat makanan terus bangkit selera kita, awas, itu juga bisa membatalkan pahala puasa. Atau lebih-lebih kalau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksudnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari sini kita bisa melihat bahwa puasa juga adalah ibadah yang harus dijalani secara seimbang. Bukan hanya menjaga yang membatalkan puasa, tapi juga menjaga yang membatalkan pahala puasa. Artinya puasanya kita kerjain, tapi mata kita jaga, mulut kita jaga, hati juga kita jaga, supaya puasa kita menjadi puasa yang sempurna, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bentuk daripada ibadah badan zahir dan ibadah badan batin. Begitu juga sholat, begitu juga haji, semuanya mengandung hal yang sama. Tujuannya supaya terjadi keseimbangan di antara diri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi mudah-mudahan semua ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini semakin meningkat kualitasnya, semakin meningkat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga puasa tahun ini menjadi puasa yang terbaik dari seumur hidup kita, dan mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.